Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sudah ada Bapak Muhammad Amir, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 6 Tebo. Di sini saya akan mewawancarai Pak Amir ini, yang mana beliau ini mempunyai latar belakang guru penggerak, yang mana sudah memulai pengalaman terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan menghadapi dilema ETK pada modul 3.1. Baiklah, Pak Amir, kita langsung saja dari wawancaranya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, hal-hal seperti ini tentunya sering dijumpai ketika melaksanakan tugas, Bang. Iya, Karena di dalam melaksanakan tugas kita berhubungan dengan orang, rekan kerja, atasan, dan juga siswa, iya begitu. itu. Misalkan mengidentifikasi hal ini tentu melihatnya dari berbagai sisi. Kalau bujukan moral ini, eee, apakah dia bujukan moral atau dilema etika, saya melihatnya dari segi hukumnya. Nah, begitu. Apakah ini terkait dengan hukuman, ada dasar hukumnya atau tidak, begitu. Nah, tentu bisa dengan begitu kita melihat apakah ini merupakan kasus dilema etika ataukah bujukan moral, gitu. Gitu ya. Nah, bujukan moral ini kadang-kadang kita jumpai juga dalam tugas-tugas kita seharian. Di suatu sisi dia baik, tetapi di dalam aturannya tidak ada, gitu. Oh iya. Atau kalau dilema etika, di aturan ada, namun tidak bisa kita laksanakan, gitu. Jadi, ya seperti benar lawan benar, kan bingung gitu karena Iya, benar. iya, dia benar, cuman di sisi lain tidak benar, begitu. Nah, begitu, Iya, oke. gitu. Karena tidak ada pelanggaran hukumnya di sana karena di kasus-kasus Iya, itu. iya. Nah, misalkan hal ini biasanya itu menjadi tradisi masyarakat setempat. Ah, itu dia. Oh iya gitu. Di dalam kebudayaan itu tidak, kebiasaan masyarakat setempat tidak menjadi masalah, misalkan gitu. Misalkan, ada anak, menikah di bawah umur, misalkan kawin lari. Nah, di sisi agama itu tidak dilarang, Iya. tetapi di segi aturan itu dilarang, begitu. Nah, itu dia. Itu kita temui juga bahkan, ada begitu, ada ketika saya menjalani tugas-tugas saya di masa saya. Oke. Baik, Pak, langsung saja pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sepengalaman saya, ketika memimpin yang belum begitu lama, Pak, saya, tentu, ketika mengambil sebuah keputusan saya meminta pertimbangan-pertimbangan, terutama dengan rekan-rekan kerja saya, wakil kepala sekolah saya, ataupun guru-guru senior yang ada di sekolah. Nah, begitu, itu tentu utama keputusan itu karena ketika diambil harus bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua elemen sekolah, begitu. Termasuk juga dengan pengawas juga mungkin ya. Iya, iya, betul, Pak, betul. Termasuk, mungkin dengan pimpinan di atas pengawas itu atau dengan, sesama kepala sekolah begitu bertanya, mengenai mungkin dia sudah pernah mengalami kasus-kasus seperti itu, gitu. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah. Kalau selama ini saya melihatnya dalam 2 hal, Bang. Ketika mengambil keputusan pertama tentu saya melihatnya karena negara ini negara hukum, saya melihatkah adakah aturan hukumnya terkait dengan hal tersebut, landasannya. Yang kedua tentu sebagai, seorang muslim, saya melihatnya dari, aturan dalam agama saya. Nah, kedua hal itu hal utama menjadi pertimbangan saya ketika
hendak mengambil keputusan atau membuat sebuah kebijakan di sekolah saya. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Ya, dianggap ya, hal-hal yang saya anggap efektif adalah tentu kita melibatkan apa namanya, eh, misalkan kita menguji keputusan itu, kita iya. bertanya kepada misalkan kepada guru kita yang dianggap kita guru, misalkan pengawas tadi, pada orang tua, atau mengujinya juga andaikan kasus itu diujikan dimuat di media massa, apakah menjadi masalah atau tidak gitu. Oh gitu. Dimuat di media massa misalkan, oh ini ternyata jadi masalah begitu. Atau diuji aturan hukumnya apakah ada atau tidak. Nah, itu dilema etika itu kita perlu memperhatikan itu. Ketika kita putuskan seberapa besar dampaknya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi saya pribadi begitu, dan juga bagi rekan-rekan kerja saya di sekolah, dan juga bagi anak-anak tentunya. Oke. Lanjut, Pak ya. Ya, siap. Hal-hal apa hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya lagi, Pak. Tantangan ini Iya. tentunya apakah keputusan itu bisa diterima dan dijalankan oleh seluruh elemen sekolah. Nah, itu dia. Ketika sudah diputuskan, konsistensi untuk melaksanakan keputusan itu yang saya lihat, eh, kalau tidak konsisten, maka keputusan itu tidak terlaksana. Iya, iya. Konsistensi, continuity eh, terhadap hasil dari keputusan bersama itu, yang tadi saya bilang, saya konsul dengan elemen-elemen sekolah, begitu dengan kiri kanan, dengan aturan hukum, aturan agamanya, diputuskan. Nah, tantangannya konsistensi untuk Konsistensi. melaksanakan, iya, keputusan itu sendiri. Oke. Selanjutnya, Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadwal gimana? Terjadwal Sejauh yang saya rapatkan, untuk jadwal atau tidaknya sebenarnya tergantung kepada masalah yang dihadapi, keputusan yang harus diputuskan. Kalau pada keputusan-keputusan besar, saya perlu melakukan stop gitu ya, menarik napas, begitu mindfulness dulu. Nah, apa yang hendak saya lakukan? Begitu, tenang dulu, sehingga keputusan yang diambil itu berdasarkan pemikiran yang jernih, begitu ya. ini. Stop dulu, mindfulness. Nah, apa yang akan dilakukan? Tenang, begitu ya, dengan rileks. Nah, baru bisa ambil keputusan. Kadang-kadang juga, ya tentu karena apa namanya pengaruh mungkin ketidaksabaran hati, kadang-kadang keputusan itu terlalu cepat sehingga ternyata tidak diukur dulu, Iya, tidak dipertimbangkan dulu, apa namanya, misal uji-uji untuk melakukan 9 uji yang kita iya pelajari di semua. kegiatan guru penggerak itu. Ada Nah, langkah itu uji. seharusnya diuji dulu, diuji dulu seharusnya begitu. Iya. Nah, ketika di sekolah kadang-kadang itu teman-teman butuh cepat. Nah, itu dibutuhkan kayaknya insting semacam semacam apa ya? Bukan budaya, apa namanya, gaya. Nah, gaya Iya. kepemimpinan kayak. Nah, itu dia. Itu tidak, kita memang harus cepat, harus cepat. Nah, cepat itu enggak, memang, tapi tetap diperlukan mindfulness dulu. Nah, Oh iya. tenang dulu sebentar, gitu. Nah, begitu. Tapi supaya keputusan diambil bisa tadi dilaksanakan secara bersama-sama Oh, iya. dan disepakati gitu. Kalau kita putuskan terus rekan-rekan kerja kita tidak bisa melaksanakan, percuma saja. Oh, itu. Jadi dia tidak terjadwal juga sebenarnya. Tidak terjadwal. Iya, ya, karena kepala sekolah ini saya rasakan, oh, banyak hal yang harus diputuskan setiap hari. Setiap hari ya. Iya. Setiap hari ada hal-hal baru. Heeh, Oh, nggak habis-habisnya. banyak hal ya. Oke, Banyak selanjutnya, hal. mmm, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau saya karena sekarang zamannya AI, saya Iya. kadang-kadang menjadikan AI menjadi asisten saya. Oh, gitu ya. Ya, ketika misalkan mentok begitu,
Nah, saya bertanya kepada AI dan juga tentu bertanya juga kepada senior. Yang lebih abdul kayaknya bertanya kepada senior karena berdasarkan pengalaman. Kalau mesin AI itu dia menjawabnya berdasarkan rangkuman-rangkuman ilmu pengetahuan yang ada di program dia. Nah, Oh gitu gitu. ya. Tapi perlu saya bandingkan antara ini beneran lah. Sejauh yang saya kerja ini saya menggunakan AI untuk mengambil sebuah keputusan. Saya bertanya dulu, jadi ketika di keputusan misalkan bertanya kepada senior atau bertanya kepada rekan-rekan kerja itu, saya tinggal mempunyai data itu. Nah, ini apa nih? Apa gitu? Saya pakai AI. Oh gitu ya. Canggih berarti ya Pak. Ya, iya. Oke, ide yang sangat bagus itu Pak pakai AI itu. Saya pun belum belum pernah pakai itu Pak, belum paham saya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan-keputusan dilema etika? Pengalamannya yang eh, menjadi setiap keputusan yang diambil itu menambah wawasan saya, menambah apa ya cakrawala berpikir saya bahwa eh, bahwa mengambil keputusan itu harus dengan kehati-hatian dan perhitungan yang sangat baik. Itu yang jelas. Tidak Nah, bisa supaya terburu-buru, tidak bisa terburu-buru Pak ya. iya, 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 saya ada kelemahan saya kadang-kadang pingin cepat dan buru-buru. Nah, itu yang harus saya ubah nampaknya Oh, iya, iya. dengan pengambilan keputusan. Oke Pak, yang terakhir mungkin, apa rencana Bapak ke depannya dan bagaimana mengukur efektivitas pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Rencananya gitu. Rencana ke depan tentu saya harus terus belajar begitu dengan pengawas, dengan sekolah-sekolah senior, dengan teman-teman sekolah-sekolah lain dan juga bahkan dengan guru-guru senior di sekolah saya Iya. bagaimana memutuskan sebuah berbagai kasus ya di sekolah kita Pak. Kasus dilematika itu saya udah berapa kali ketemu, padahal belum seberapa lama saya di sekolah. Iya, iya. Tapi ya memang banyak bertanya, banyak mendengarkan karena eh, di di daerah tertentu ketika kita terapkan yang di daerah sebelumnya, misalkan ada daerah lain nggak, kita terapkan di daerah tersebut belum tentu tepat karena beda kalau di tempat kita kan beda desa, beda ininya, beda Ini kultur ya. ada sedikit kulturnya berbeda. Nah, kadang-kadang juga termasuk juga misalkan cara menghadapi orang, orang yang orang Melayu beda, yang orang Oh, iya, kita iya, iya. suku Jawa beda begitu. Nah, bagi mereka mungkin tidak masalah, tapi bagi suku yang lain bermasalah. Nah, itu dia. Nah, itu Atau ya. bagi keluarga di keluarga mereka itu hal biasa gitu kan misalkan. Tetapi di aturan sekolah itu tidak hal biasa gitu. Itu sih Pak. Mengukur efektivitasnya ya memang efektivitas sebuah keputusan itu memerlukan lama apa seberapa efektif dia. Iya. Nah, seberapa bisa itu dilaksanakan oleh rekan-rekan kerja kita, hasil keputusan itu dilakukan begitu. Nah, itu mengukur efektivitasnya. Kalau tidak konsisten terlaksana, berarti tidak efektif. Ah, iya. Begitu. Kata kuncinya ini Begitu. konsistensi, Pak ya. Iya, Nah, itu kata. begitu. Oke, saya rasa cukup sekian, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahat ya, Pak ya. Ya, Iya, iya. mudah-mudahan Enggak sukses mengganggu. Terima kasih. kepala sekolah ya dengan tugas-tugas barunya, dunia barunya semakin sukses, Pak. Ya, terima kasih doanya. Bang. Oke, terima kasih. Ah, Saya stop recordingnya. Terima kasih. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Mahmud. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Baiklah, eh, bersama saya di sini sudah ada Ibu Heni Septi Nuraini, Kepala SMK 1 Banjar Barat, Bu ya. Betul sekali Pak. Yang mana Ibu ini adalah seorang guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah
yang tentu saja sudah menerapkan apa yang didapat dari pendidikan guru penggerak dulu ke dalam kepemimpinannya sebagai kepala sekolah, begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi begini, di sini saya akan mewawancarai Ibu dalam rangka tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, ya ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, Bu. Ini di modul 3.1. Dan ini erat kaitannya dengan tugas Ibu sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah. Baiklah Bu, siap Bu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya jawab Pak ya. Untuk yang bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral, tentunya saya melihat dulu sisinya Pak, dari nilai-nilai terkandung dalam kasus tersebut. Kalau misalkan dia kedua pihaknya itu sebenarnya membuat sama-sama mengandung nilai-nilai benar gitu ya, benar versus benar ya, otomatis itu termasuk dalam dilema etika. Tapi kalau ada yang benar dan salah, ya itu berarti kan bujukan moral ya Pak ya. Jadi dari situ biasa saya mengidentifikasinya dilihat pertama sekali ya, dimulai dari mengenali nilai-nilai yang ada dalam permasalahan tersebut. Jadi dari mengenal nilai, Bu ya. Oke, Iya. kita langsung saja pertanyaan kedua, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk pengambilan keputusan yang baik itu sama-sama benar atau sama-sama dengan kebajikan, saya banyak berkonsultasi ya Pak ya, berdiskusi dengan para wakil, guru senior, dan tentunya saya juga berusaha untuk menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan itu sendiri, dari yang mengenal nilai-nilai sampai terakhir itu refleksi gitu. Jadi setelah pengambilan keputusan tentunya saya coba untuk uji lagi gitu keputusan tersebut apakah sudah benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika, dengan mendengarkan sebanyak-banyaknya masukan dan saran dari orang-orang yang berada di sekitar saya. Baik itu wakil, seperti tadi saya sebutkan, ada guru senior, dan orang-orang terlibat di dalamnya. Dari masukan-masukan tersebut, tentunya juga saya harus memilih-milih lagi mana yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Setelahnya, kalau sudah banyak sekali masukan, dan apabila saya sendiri belum berhasil menemukan hasilnya, biasanya saya melakukan voting setelah itu. Dan apabila dari voting, biasanya tetap hasil keputusan akhir itu kan berada di kepala sekolah ya. Tapi walaupun keputusan akhir berada di tangan saya tadi, tetap saya melihat lagi nilai-nilai tadi yang dari sekian banyak masukan, voting terbanyak juga, apalagi dilema etika itu kan benar-benar sensitif ya, sama-sama benar gitu, sama-sama mengandung nilai-nilai benar, nilai kebajikan gitu. Jadi dengan sebanyak-banyaknya masukan, kemudian ditambah voting, dan akhirnya saya melihat juga ada itu cadangan atau opsi gitu, opsi trilema ya, opsi dari keputusan lain kira-kira apa itu. Makanya tadi saya bilang bisa jadi akan setelah voting pun akan bisa jadi ada opsi-opsi lain gitu. Nah, setelah akhirnya barulah saya membuat keputusan yang mudah, yang dengan refleksi setelah itu supaya tidak salah, seperti itu Pak. Jadi disiapkan lagi opsi lainnya ya. Iya, trilema, opsi trilema ya. Kalau tadi hal-hal yang dianggap efektif, pertanyaan selanjutnya Bu, itu masih berkaitan, cuma ini lebih menanyakan tentang tantangan Bu. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya apa saja Bu? Baik, tantangannya itu Pak, karena kalau kasus dilema etika itu kan sama-sama ada benarnya Pak ya. Jadi tentunya kedua belah pihak apabila pas kebetulan ada
kasus gitu ya, sama-sama berusaha mempertahankan pendapatnya gitu. Belum lagi terkadang ketika kita mengambil suatu keputusan tidak melibatkan banyak pihak, kita itu tantangannya bisa disangka arogan kan. Iya, Nggak melibatkan banyak orang gitu kan, dianggap mau ngambil keputusan sendiri gitu. Padahal kan kalau sama-sama benar itu terkadang semakin banyak yang memberi masukan, kadang semakin pusing ya Pak ya. iya, Bu. Jadi terkadang tantangannya ketika kita tidak bisa melibatkan semuanya gitu, harus beberapa orang saja yang kita anggap terkait, itu tadi tantangannya itu mereka itu tetap ngotot gitu, merasa sama-sama benar, kemudian kita juga dianggap keputusan kita itu tidak matang gitu kan jadinya. Itu tantangannya. Tapi kalau menurut saya selama itu benar ya, setelah saya kaji nilai-nilainya, ya tetap saya ambil gitu keputusannya walaupun saya tidak melibatkan seluruh warga sekolah kayak gitu. Iya, iya. Selama saya lihat nilai-nilainya benar dan bisa diambil yang paling benar. Oke, diambil yang paling benar, Bu ya. Oke. Selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, ya saya punya jadwal Pak. Jadi untuk biasanya penyelesaian-penyelesaian itu saya atur dalam 1 bulan itu ada beberapa kali pertemuan gitu. Seperti ini kan, tidak lama lagi kita itu akan melaksanakan, kalau di SMK ya, akan ada pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Saya punya jadwal gitu untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan mereka ambil, apa saja kebutuhannya, dan tentunya apa saja tantangan yang akan diterima gitu. Jadi kalau dengan wakil sendiri, saya punya jadwal itu biasanya 1 bulan itu minimal 2 kali ada pertemuan. Kebetulan wakil saya ada 4 ya. Jadi para wakil dan juga Kasubag TU pun biasa saya libatkan. Jadi minimal 2 kali dalam 1 bulan. Saya ajak mereka bersama saya karena mereka lah para wakil saya ya, termasuk Kasubag TU tadi. Kita sama-sama membahas apa kasus-kasus yang terjadi dalam 1 bulan Oh, gitu. Seperti menerapkan ini kayak gini sekarang si Abon kan belum ditetapkan ya. Tapi kan iya, kita mau menerapkan disiplin gitu di sekolah kita. Itu kan dilema etika jadinya ya. iya. Kalau kita terapkan di satu sisi sekolah kita bisa bagus disiplin. Satu sisi kan belum disuruh gitu ya sama dari dinas pendidikan gitu kan. Tentunya Diwajibkan. kan beberapa teman iya kan belum diwajibkan gitu kan. Nanti teman-teman bilang, akan belum diwajibkan gitu. Kenapa harus dipaksa? Padahal kan salah satu sisi baiknya bisa membuat meningkatkan disiplinan para guru gitu kan. Ya Iya. seperti itulah Pak jadwalnya itu jadi dalam 1 bulan itu 2 kali kita evaluasi terus. Keputusan sudah diambil pun tetap kita lakukan refleksi gitu. Jadi ada jadwalnya memang kalau saya. Oke. Kalau kasus menyangkut siswa, Bu, apakah sesuai jadwalnya? Kasus seperti kalau di SMA ya, Bu, SMA itu kan banyak anak bolos, ada kasus ketangkap merokok, itu apakah langsung atau gimana kalau seperti itu, Bu? Iya, kalau itu kan insidensial, Pak ya, Oh, iya, masalahnya ya. Iya, iya. di tempat yang nggak bisa kita tunda kalau masalah Oh, iya. gitu. Kalau yang kasus-kasus, ya makanya kita bentukkan TPPK, Pak, di sekolah gitu Oh, kan. iya. Eh, jadi TPPK itu yang kita evaluasi gitu kan tiap 1 bulan sekali. Kalau untuk penyelesaian ya langsung Pak, nggak bisa, apalagi kalau berantem sudah di ICU ya mau nggak mau lah gitu kan. Saya pernah salahnya Oh, gitu. langsung mendadak disuruh ke UGD, ada yang berantem gitu sampai luka parah kayak gitu. Ya mau nggak mau lah langsung, Ya, ya. dan memang harus selesaikan di tempat, tapi prosedurnya tadi kita selesaikan dulu di anaknya. Biasanya itu masih akan kita lanjutkan besok karena kan beda Pak ya menyelesaikan masalah di tempat dengan memberi waktu istirahat sebentar gitu ya. Oh, iya. Memang ada yang harus diselesaikan di tempat, tapi ada juga ke kantor polisi juga saya pernah jam 2 malam Oh, gitu ya iya. sampai menyelesaikan. Pasti tahulah kalau kepala sekolah hal-hal kayak gitu ya. Iya. Eh, Terkadang memang tidak bisa langsung selesai di tempat, ada tahapan-tahapan dari siswanya, kemudian orang tuanya, malah kadang sampai melibatkan Babinsa ya. Oh, iya. Kita supaya demi keamanan sekolah, iya. Kebetulan kalau Babinsa sekolah kami itu alhamdulillah baik dan welcome sekali gitu. Iya, iya. Jadi sampailah kita koordinasi dengan seandainya perlu anak itu dipindahkan, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan kepala sekolah di tempat yang akan dituju gitu. Oh, gitu ya. Iya. Iya, iya, iya betul, Bu. Ya, jadi
Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, Pak. Jadi alhamdulillah ya kalau sampai hari ini saya didampingi oleh para wakil yang alhamdulillah solid, bersedia Ya, membantu saya, Kasubag TU dan juga staf-staf saya, alhamdulillah mereka baik-baik sekali gitu ya, termasuk guru-guru bersedia senior, membantu saya. guru senior Ya, banyak. kalau guru senior itu ya lumayan lah Pak ya, walaupun tidak semua mungkin dia bersedia, tapi alhamdulillah sebagian besar guru senior itu kalau saya minta tolong langsung gitu. Mereka memberikan masukan, kalau dipanggil juga alhamdulillah mau gitu kan memberi masukan. Kadang saya panggil minta tolong waktunya Bu, kan beda Pak ya perlakuan dengan guru senior dengan yang seumuran kita tuh beda gitu ya. Beda. Kalau iya beda kan perlakuannya. Kalau guru senior tuh kita yang mengundang gitu loh, kita yang manggil gitu. Iya, Kita yang iya. ngadep gitu ya posisinya kan dibalik gitu ya. Beda dengan guru biasa yang seumuran mungkin kita tinggal panggil gitu gitu kan. Kalau guru senior kan kita izin ya Iya, iya. gitu. Permisi apakah ada waktu kayak gitu beda gitu. Jadi Oh, gitu. kalau yang sampai hari, iya kalau sampai hari ini alhamdulillah itu wakil-wakil saya sangat membantu. Kasubag TU, staf-staf tata usaha, alhamdulillah itu benar-benar bersedia gitu ya sampai kadang saya salut gitu sampai tengah malam pun mereka standby gitu kalau untuk yang rekan-rekan dari staf TU kayak gitu. Bagus, Bu. Mantap. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, Bu, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Bu? Baik, pengalaman yang dapat saya petik Pak ya, jangan egois gitu. Oh, Jadi gitu. memang terkadang kita tuh nggak kita sudah benar. Seperti Malisi Abon tadi. Niat kita ya, kita kan mau menerapkan disiplin, anggaplah perasi Abon gitu ya. Kita buatlah disiplinnya dengan mengirimkan absen elektronik itu sesuai fakta gitu. Tapi Oh, tentunya lagi kita akan melihat lagi situasinya, di mana tentu pastinya akan ada kendala dan penolakan gitu. Dan jadi kita tetap lagi mempertimbangkan semua usulan, apalagi ini terkait pemotongan TPP, Pak ya. Tentu nggak sembarang gitu kita ngambil keputusan gitu ya. Mungkin menurut kita bagus, disiplin meningkat. Mereka beberapa keberatan, bukan belum diwajibkan, masa udah main potong TPP gitu kan. Walaupun bukan kita yang motong dari Dinas iya, iya. Pendidikan gitu kan. Tentunya tadi dilema etika kan benar semua benar kan jadinya gitu Iya, kan. Eh, Bukan sekedar bujukan moral aja di sini karena menurut saya memang kita masih diberi kebebasan, absen manual pun masih diterima sebenarnya kan dari Dinas Pendidikan. Jadi itu tadi yang saya pelajari, bahkan sampai ke masalah cuti pun, apalagi kebetulan sekolah saya itu sekolah besar ya Pak ya, 80 lebih gitu staf saya gitu dari guru sampai tata usaha gitu. iya. Jadi iya Pak, banyak Pak. Jadi 80 lebih itu minimal kalau saya perhitungannya kita menggunakan eh, 2/3 lah. Kita pakai angka minimal gitu, 2/3 lah. Intinya kalau 2/3 setuju, insya Allah saya jalankan gitu. Jadi intinya tadi saya akan tentunya dalam mengambil keputusan, saya memutuskannya berdasarkan juga suara terbanyak, berdasarkan juga dari saran-saran terbaik, baru saya berusaha ambil keputusan. Dengan tidak mengambil keputusan atas dasar saya sendiri. Bahkan nggak jarang saya juga ketika keputusan itu pun sudah disetujui, tadi saya refleksi, biasanya saya konsultasi lagi Pak dengan pengawas dan dinas pendidikan, seperti itu. Oh, iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawaban pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, terutama untuk saya pribadi, saya bisa belajar banyak dari Ibu ya. Karena saya ya masih dalam belajar dalam pendidikan saat ini. Mudah-mudahan pengalaman yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi saya, terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika ini. Terima kasih, Bu. Semoga makin sukses saja Ibu Kepala Sekolah ini. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, semoga sukses ya Pak, Ya, PGP ya. Angkatan 9-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Stop.